warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratna Pertiwi dari Akuntansi 6 SIP 3 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan utama adalah pemasaran. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor budaya. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dengan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Di sini ada faktor sosial, yaitu ada pertama kelompok referensi. Merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Sedangkan kelompok sekunder adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan seperti masyarakat. Kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Kelompok disosiatif merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Terus ada kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat, serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis, yaitu pertama dari keluarga orientasi yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Melalui orang tua, seseorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri atau anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Ketiga ada peran dan status. Seseorang ingin berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau
Setiap peran menyandang status. Orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki masyarakat. Sini ada faktor pribadi, yaitu dari usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Terus ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Maka dari itu, pemasar harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasanya. Ini ada kepribadian dan konsep diri. Yaitu kepribadian itu merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Ada gaya hidup, pola hidup yang bergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Di sini ada faktor psikologis, yaitu ada motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologi seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Terus ada persepsi. Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Persepsi merupakan suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas, karena dengan terdapatnya persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Namun, setiap orang dapat mempunyai persepsi berbeda terhadap objek yang sama karena terdapat 3 proses pemahaman, yaitu atensi selektif, distortif selektif, dan retensi selektif. Di sini ada pembelajaran. Pembelajaran itu dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Terus memori, terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dengan membentuk model asosiatif, di mana dalam model tersebut seseorang menganggap berpengaruh pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dari memori dengan berbagai asosiasi yang saling berhubung. Asosiasi merek terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap lainnya yang berhubung dengan merek. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat yang mempengaruhi perilaku terhadap mereka yang berkepentingan utamanya ada pemasaran, pendidikan, dan pelindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari perkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku konsumen rasional. Suatu
Kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini, yaitu pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, ada produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, ada kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik, harga suatu produk sesuai dengan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Di sini ada perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Ini ada contohnya itu, pertama ada tertarik dan terpukau pada promosinya. Terus merek yang dimiliki hanya merek terkenal saja. Terus mengutamakan gengsi atau prestis. Terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasari dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Berikut dua pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan marginal utility atau kardinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Ada pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dapat memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dari kurva kepuasan yang sama. Perilaku konsumen adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Di sini ada 5 faktor tersebut yang dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor, yaitu untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Dan perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan dan diperoleh dalam membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian video penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.